Jadi ini teroris ini sebetulnya bukan lagi ideologi ya para pengantin atau pelaku bom bunuh diri ini. Mereka melakukan bom bunuh diri ini karena ideologi. Tetapi orang-orang yang sudah mencuci otak mereka, para intelektual di balik daripada kejadian-kejadian ini, itu sebenarnya mereka kerjakan ini bukan berdasarkan ideologi lagi ya. Shalom, selamat pagi. Saudara, apa yang terjadi di depan kantor Polsek Astana Anyar Bandung, sebenarnya ini adalah satu penggenapan nubuatan daripada firman Tuhan di dalam Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Jauh-jauh hari di sana telah dinubuatkan, dikatakan bahwa, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan Maut mengikutinya, dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi, dan untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan, dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Inilah yang dilukiskan di dalam Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Diceritakan bahwa ketika meterai yang keempat dibuka oleh anak domba, ada kuda berwarna hijau kuning. Ya, dalam terjemahan lain disebutkan bahwa kuda berwarna hijau kuning pucat. Penunggang ini seorang yang bernama Maut atau bernama kematian. Jadi ada kuda yang berwarna hijau kuning ditunggangi oleh seorang yang bernama Maut, dan kerajaan Maut atau alam Maut selalu mengikuti kemana perginya sang penunggang ini, dan kuda ini alam Maut selalu mengikutinya. Dan Alkitab berkata bahwa kepada mereka di sini adalah penunggang kuda dan kerajaan Maut atau alam Maut. Dikatakan bahwa kepada mereka diberikan kuasa untuk membunuh 1/4 manusia yang ada di muka bumi ini. Jadi sebelum rapture, sebelum terjadi pengangkatan, sebelum anti Hamasya itu berkuasa, dikatakan bahwa 1/4 penduduk di bumi ini akan dibunuh. Bagaimana caranya 1/4 penduduk bumi ini akan dimusnahkan oleh sang Maut ini? Yaitu dengan cara membunuh dengan pedang. Ini berbicara tentang peperangan. Ya, membunuh dengan pedang itu adalah berbicara tentang peperangan. Tetapi peperangan yang dimaksud ini adalah bukan peperangan pada umumnya yang terjadi secara alamiah, tetapi ini adalah peperangan yang benar-benar peperangan yang direkayasa ya. Jadi ini peperangan yang tidak biasa ya, tidak seperti biasanya yang terjadi karena konflik kedua negara atau konflik beberapa negara. Tetapi peperangan di sini atau perang ini adalah perang rekayasa. Karena apa? Karena ini cara penunggang kuda ini membunuh penduduk yang ada di muka bumi ini. Jadi mereka membunuh dengan pedang atau perang yang direkayasa. Jadi berbeda dengan perang secara alamiah. Kemudian mereka juga membunuh dengan kelaparan. Nah, jadi ini kelaparan bukan kelaparan pada umumnya yang memang secara alamiah terjadi, tetapi ini adalah kelaparan yang disengaja ya. Mereka membunuh dengan kelaparan. Ini ayatnya ya. Jadi dalam Wahyu pasal 6 ayat yang ke-8 ini berkata bahwa penunggang kuda ini dan alam mautnya membunuh manusia dengan kelaparan ya, dengan kelaparan. Jadi ini kelaparan yang direkayasa ya, atau kelaparan yang disengaja, kelaparan yang direncanakan. Kemudian apalagi mereka membunuh dengan sampar atau pandemi ya. Tetapi ini pandemi ini bukan secara alamiah, tetapi ini benar-benar rekayasa ya, pandemi atau sampar yang direkayasa. Karena ini cara mereka membunuh dengan sampar. Jadi ini tidak berbicara tentang sampar secara alamiah, tetapi cara penunggang dan alam maut ini membunuh, yaitu dengan cara mendatangkan sampar atau mendatangkan pandemi ya, seperti COVID-19 ini terjadi bukan karena secara alamiah ya, karena sebelum terjadinya sudah ada iklannya ya, sudah diumumkan, sudah disebarkan ya, bahkan jauh-jauh hari orang sudah mengetahui itu akan terjadi. Sampar ini adalah rekayasa seperti yang dilukiskan di dalam Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 ini. Penunggang ini dan alam mautnya ini membunuh dengan cara membunuh melalui binatang-binatang buas. Nah, ini pasti akan terjadi ya. Jadi ini bukan karena perang, tetapi pembunuhan ini terjadi karena seseorang atau sekelompok orang ini melanggar atau melawan kebijakan ya. Ini orang-orang yang melawan kebijakan, orang-orang yang tidak sepaham, orang-orang yang tidak segaris dengan mereka akan bunuh dengan memakai binatang buas. Siapakah gerangan binatang-binatang buas ini? Binatang-binatang buas ini adalah
robot-robot yang nanti akan dibuat oleh masing-masing negara ya. Jadi ini robot-robot yang direkayasa seperti binatang buas, dan ini menggantikan posisi daripada tentara-tentara bayaran ya. Kalau selama ini kita melihat ada perang seperti perang di Ukraina ya, perang Rusia dan Ukraina, itu banyak sekali tentara-tentara bayaran, dan berapa budget negara yang dikeluarkan untuk biaya perang ini sangat mahal sekali. Tetapi tidak lama lagi kita akan menyaksikan, kita akan melihat bahwa nanti akan ada terjadi peperangan atau terjadi suatu gerakan yang dikerjakan oleh bukan manusia, tetapi oleh robot-robot rekayasa ini, robot-robot buatan ya, yang menggantikan posisi-posisi tentara-tentara ini ya. Posisi yang menggantikan pelaku-pelaku eksekusi pada saat mengeksekusi seseorang. Nanti di kemudian hari bukan lagi orang yang mengeksekusi, tetapi ini robot-robot yang sudah direkayasa. Jadi inilah yang terjadi. Jadi apa yang terjadi pada hari-hari ini dan waktu-waktu yang lalu sebenarnya ya, ini jauh-jauh hari sudah dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Wahyu ini bahwa ini akan terjadi, bukan saja teroris ya. Jadi ini teroris ini sebetulnya bukan lagi ideologi ya. Sebenarnya ideologi ini adalah dimiliki oleh pelaku-pelaku ini ya, para pengantin atau pelaku bom bunuh diri ini. Mereka melakukan bom bunuh diri ini karena ideologi. Tetapi orang-orang yang sudah mencuci otak mereka, para intelektual di balik daripada kejadian-kejadian ini, itu sebenarnya mereka kerjakan ini bukan berdasarkan ideologi lagi ya. Jadi pelaku-pelaku ini hanya sebagai pion-pion di garis depan. Kalau misalnya Indonesia ini dikuasai pion-pion ya, oleh karena pion-pion ini dimajukan ke depan seperti pelaku-pelaku ini, seandainya Indonesia ini terjadi chaos dan terjadi kekacauan, maka perwira-perwira ini akan menggantikan posisi-posisi daripada pion-pion ini kalau sudah terbuka ya. Kalau Indonesia itu dimungkinkan untuk diruntuhkan, dimungkinkan untuk dipecah belah melalui pion-pion ini, maka setelah itu kalau dalam permainan catur, maka tempat-tempat yang tadinya ditempati oleh pion akan diduduki oleh perwira-perwira, dan itu kalau misalnya perwira-perwira ini sudah bisa menguasai, maka akan muncul rajanya dan ratunya. Taktik seperti ini terjadi bukan saja di Indonesia, tapi di semua negara karena satu kepentingan ya. Sebenarnya hampir semua negara ini mengalami hal-hal yang semacam ini ya, saling serang dengan memakai pion ini ya. Itu sebabnya dikatakan bahwa alam maut atau kerajaan maut itu mengikutinya. Nah, kalau mereka bisa menguasainya, maka kerajaan itu akan menduduki satu tempat di mana yang mereka kuasai itu. Dan ini semakin terang benderang nubuatan daripada Wahyu pasal 6 ini, di mana kerajaan maut itu akan menguasai ya. Bahkan mereka rela mengorbankan 1/4 penduduk bumi untuk menguasai dunia ya. Sebenarnya kerajaan maut ini sebetulnya berbicara tentang kerajaannya anti Hamasya ya. Mereka akan menguasai dunia, tetapi mereka akan memajukan dulu bidak-bidaknya ya. Tetapi kalau bidak-bidak itu berhasil dengan strateginya ya, maka akan menyusul perwira-perwiranya. Dan ketika perwira-perwira itu sudah berhasil menduduki atau sudah berhasil memecah belah ya, misalnya Indonesia ini terpecah, maka akan datang raja dan ratunya menduduki tempat itu. Itulah strategi daripada kuda yang berwarna kuning ini ya. Kita tahu sebetulnya siapa mereka ini ya, karena benderanya aja berwarna kuning ya. Benderanya aja berwarna kuning hijau ya, berwarna kuning hijau. Para pelaku teroris ini sebetulnya hanya sebagai bidak-bidak, hanya sebagai pion-pion. Nanti kalau mereka berhasil, pada akhirnya kerajaan maut ini akan menguasai. Mereka bisa saja menggunakan segala macam cara, termasuk bom bunuh diri. Karena mereka sebenarnya merekayasa. Apa yang terjadi di Ukraina itu adalah rekayasa. Apa yang terjadi di Palestina itu adalah rekayasa. Dan di kemudian hari dan di hari-hari yang akan datang ini, kita melihat akan ada banyak perang. Dan semua peperangan yang terjadi pada hari-hari yang akan datang ini tidak lagi memperjuangkan kepentingan negara, tidak lagi memperjuangkan hak-hak asasi manusia. Tetapi tujuannya sudah sangat berubah ya.
perang-perang yang akan datang ini adalah konspirasi, ya, bukan lagi perang-perang yang sesungguhnya, bukan lagi perang-perang secara natural yang disebabkan oleh pertikaian kedua negara atau beberapa negara, tapi perang-perang ini adalah merupakan rekayasa. Ya, nanti ke depan ini apapun yang terjadi, semua perang itu merupakan rekayasa dan ada yang menggerakkannya. Ya, jadi ini kerajaan maut ini merekayasa semua. Dan akibat daripada perang-perang yang direkayasa ini, akibat daripada pandemi-pandemi yang direkayasa ini, akibat daripada kelaparan-kelaparan yang direkayasa ini, menyebabkan 1/4 manusia yang ada di dunia ini akan dibunuh. Ya. Nah, jadi ini tidak main-main, ya. Itu sebabnya pada hari-hari ini kita perlu satu persiapan, ya. Kesiapan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, karena peristiwa-peristiwa ini dan apa yang akan terjadi di hari-hari yang akan datang itu adalah bagian daripada kehidupan kita. Kita akan melewatinya, kita akan menjalaninya, ya. Kalau Alkitab katakan kamu akan mendengar deru perang, tetapi satu masa mungkin kita akan mengalami juga, kita akan mengalaminya, ya. Kalau kamu mendengar gempa bumi di berbagai tempat, mungkin satu masa kita akan mengalaminya, ya. Seperti beberapa waktu yang lalu ada gempa bumi. Ke depan ini juga kita akan melihat bencana-bencana seperti gempa bumi dan tsunami. Itu akan mewarnai tahun 2023, ya. Tsunami, gempa bumi, dan terlebih lagi suhu politik di Indonesia itu akan meningkat karena kita akan menghadapi tahun 2024. Ini adalah masa ujian bagi negara kita. Sebagai anak-anak Tuhan kita perlu banyak berdoa, ya. Kita berdoa untuk bangsa kita karena kesejahteraan bangsa kita adalah kesejahteraan kita juga. Pada kesempatan ini kita perlu amunisi, ya, untuk kekuatan rohani kita, ya. Kita perlu banyak merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita perlu lebih lagi mengenal Tuhan secara pribadi. Ya, tidak ada cara lain yang kita lakukan, yang kita perbuat untuk supaya daya tahan hidup kita secara rohani bisa bertahan. Karena kesulitan dan kesukaran yang ada di hadapan kita ini adalah kesulitan dan kesukaran dua kali ganda. Itu sebabnya pada hari-hari ini sebentar lagi kita akan menghadapi pencurahan Roh Kudus dua kali ganda. Jadi akhir zaman ini akan Tuhan curahkan Roh Kudus dua kali lipat dibandingkan dengan pencurahan Roh Kudus yang pertama kali. Kenapa? Karena keadaan dan masa yang kita hadapi ini juga adalah dua kali lipat kesulitannya, dua kali lipat. Masa kesukaran ini adalah dua kali lipat daripada sebelumnya. Sebabnya Alkitab katakan bahwa ini belum pernah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Apa yang terjadi pada gereja mula-mula sebenarnya hampir sama kualitasnya masa kesukaran itu dengan apa yang terjadi pada gereja akhir zaman, ya. Tetapi kenapa Alkitab katakan bahwa ini belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi? Karena pada masa pencurahan Roh Kudus ketika gereja itu lahir, pencurahan yang pertama itu hanya secara lokal, ya, karena itu hanya terjadi di satu tempat di Yerusalem, tetapi gerakan ini akan terjadi di seluruh dunia. Alkitab katakan bahwa Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Sebelum kerajaan maut itu menduduki dunia ini, ya, sebelum kerajaan maut itu menduduki dan menguasai dunia ini, terlebih dahulu Injil kerajaan ini akan menguasai dunia. Alkitab katakan bahwa Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian. Nah, selama ini hamba-hamba Tuhan memberitakan bahwa Injil kerajaan ini diberitakan, ya. Jadi menjadi tanda kesudahan dunia ini, tanda kedatangan Yesua pada kali yang kedua adalah Injil diberitakan, ya. Tetapi ayat itu tidak sampai di sana. Ayat itu berkata bahwa Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi saksi, ya. Alkitab katakan bahwa Injil diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi banyak orang. Barulah tiba kesudahannya. Apa maksudnya itu? Maksudnya bahwa pekerjaan penginjilan pada hari-hari ini tidak lagi dipercayakan sepenuhnya kepada pelaku atau kepada hamba-hamba Tuhan, kepada anak-anak Tuhan, tetapi penginjilan akhir zaman ini adalah penginjilan yang dibantu atau yang dikerjakan oleh media, ya. Karena Injil kerajaan ini harus menjadi kesaksian. Jadi memang ini dikerjakan, ya, karena ini penunggang kuda putih ini kan ada seorang penunggang kuda putih, ya. Itu metra yang pertama. Jadi tetap ada orang yang memberitakan Injil, ya. Tetapi eksekusinya itu adalah memakai media, yaitu
dia menembakkan, dia melancarkan panah, ya, karena dia memegang sebuah anak panah dan dia melancarkan panah itu berbicara tentang media sosial, ya. Jadi eksekusi daripada kesaksian firman Tuhan pada hari-hari yang akan datang nanti, atau pada hari-hari ini, ya, eksekusi daripada firman Tuhan ini, di mana firman Tuhan ini sebagai Injil kerajaan harus menjadi kesaksian. Jadi banyak orang nanti akan dijamah oleh firman Tuhan, akan dijamah oleh Injil, tidak lagi melulu melalui secara langsung oleh para pemberita Injil, tetapi Injil itu sendiri atau Injil kerajaan itu dengan sendirinya menjadi kesaksian. Jadi Injil itulah yang akan menjamah orang-orang, Injil itulah yang akan menjadi kesaksian, menjamah orang-orang, ya, di luar sana yang mungkin mereka sangat perlu dengan keselamatan, sangat perlu dengan jalan keluar terhadap masalah mereka. Mungkin mereka berputus asa, lagi sudah mau rencanakan mau bunuh diri, mereka yang terlilit hutang, yang lagi sakit parah, yang sakit berat, ya, dan segala macam kesulitan itu. Mereka mau mencari jalan sendiri, mereka menemukan jalan melalui media sosial. Mereka mungkin nonton YouTube, mereka mungkin buka Facebook, buka Twitter, ya, buka TikTok, dan mereka menemukan firman Tuhan yang sedang disampaikan melalui rekaman-rekaman itu. Kemudian Injil kerajaan itu menjadi kesaksian bagi mereka. Injil itulah atau firman itu yang menjamah hati mereka, sehingga mereka menyerahkan hidup mereka bagi Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan Injil kerajaan itu harus menjadi kesaksian. Jadi sebelum kerajaan maut itu menguasai, maka Injil kerajaan ini akan menguasai dunia dulu, ya. Akan terjadi suatu lawatan yang luar biasa karena Injil kerajaan ini dia menjadi kesaksian melalui pekerjaan Roh Kudus yang 2 kali ganda itu. Untuk orang-orang yang dijamah, yang disentuh oleh firman Tuhan, diteguhkan oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus itu yang menjamah hati mereka. Kalau kita bersaksi kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan dengan perdebatan, dengan apologetika, dengan logika, ya, tidak begitu banyak orang yang percaya, ya. Bahkan perbantahan banyak, ya. Kalau saya melihat, kalau saya analisa hari-hari ini, Injil yang disampaikan itu dengan perdebatan itu malah tidak sehat, karena penuh dengan cacian, dengan makian, ya, penuh dengan sampah-sampah, ya, aib hamba-hamba Tuhan, aib orang lain di blow up, ya. Bukan firman Tuhan yang disampaikan, tetapi segala macam kebun binatang itu sudah keluar semua. Itu sampah-sampah semua, ya. Tetapi ada juga banyak firman Tuhan yang disampaikan dengan cara yang benar, dan itu akan Tuhan pakai, ya. Dan Tuhan akan pakai segala macam cara, ya, untuk keselamatan setiap orang yang memerlukan keselamatan. Dan banyak juga yang tidak akan diselamatkan, banyak juga yang tidak akan mengalami lawatan, karena sasaran atau target daripada firman Tuhan ini hanya memenuhi kuota bagi bangsa-bangsa yang perlu diselamatkan. Kita perlu berjaga-jaga, perlu kita bersiap-siap, kita perlu ada persekutuan dengan Tuhan agar kita mengerti dan mengenal pribadi Tuhan. Itu karena hanya itu saja sebagai jaminan bagi kita untuk bisa mengikuti pengangkatan. Inilah firman Tuhan. Adonai Yeshua HaMashiach memberkati kita semua. Shalom, shalom, haleluya.